berkaca di pertumbuhan ekonomi kita yang masih cenderung 5% aja ya kayaknya masih aman gitu. Nah, kecuali nih kayak kemarin COVID sempat sampai minus gitu, itu udah nggak aman. Nah, yang jadi kemudian penting juga ada potensi peningkatan pertumbuhan perekonomian di era Presiden Prabowo gitu. Welcome back to Siasat Channel. Balik lagi di konten siasat ekonomi. Sekarang agak beda karena kebetulan dua direktur kita sedang berhalangan hadir karena ada satu dan lain hal yang harus dikerjakan. Jadi kita akan ngobrol dan bertanya sama Surya Fandiantara, dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus pengamat ekonomi. Sur, akhir-akhir ini nih Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi penghematan anggaran. Jumlahnya tuh nggak tanggung-tanggung, Sur. Kurang lebih 300,6 triliun. Menurut lu sebagai pakar ekonomi, apakah yang dilakukan oleh Presiden tadi itu bakal mengganggu jalannya perekonomian? Karena beberapa pos yang dihemat diantaranya pembangunan infrastruktur serta pengadaan peralatan dan mesin. Pandangan lu gimana? Nah, ini kalau ngomongin tentang penghematan anggaran ya, mungkin sederhananya gini, sama kayak kita ngurus ekonomi rumah tangga gitu ya, atau ekonomi pemasukan dan pengeluaran kita sehari-hari gitu ya. Jadi kan kita ukur dulu kira-kira apa yang menyebabkan kita mesti berhemat. Kan pilihannya ada dua. Apa kemungkinannya ada dua? Yang pertama, bisa jadi karena pemasukannya yang berkurang, gitu kan. Jadi kenapa kita berhemat? Karena pemasukannya yang berkurang. Jadi mau nggak mau kita harus berhemat. Nah, atau yang kedua, itu kan kemungkinannya bisa saja kenapa kita harus berhemat? Karena memang tujuannya tadi untuk mencapai efisiensi. Dianggap anggarannya itu ternyata selama ini kayak kita terlalu berfoya-foya. Nah, gitu kan. Jadi ada memang niat ingin berhemat, terus ada yang memang pemasukannya berkurang. Nah, kira-kira kan ada dua kemungkinan itu tuh. Kenapa harus ada dikurangi gitu kan anggarannya. Nah, kalau dalam hal ini, kalau yang kita perhatikan kondisi perekonomian Indonesia gitu kan, misalnya yang pertama yang jadi masalah itu adalah hutang. Itu hutang negara kita udah lumayan gede, terus juga kita kemarin habis menghadapi COVID gitu kan, pasti kita ngutang sana sini tuh untuk beli vaksin, untuk kasih bantuan sosial ke masyarakat gitu kan. Kita kan vaksin semua gratis, terus juga bantuan sosial diberikan oleh pemerintah lumayan banyak gitu kan ke masyarakat. Nah, jadi untuk menutupi itu bisa jadi gitu kemungkinannya, makanya opsinya adalah diturunkan anggarannya gitu kan, dihemat gitu, dipotong anggarannya. Jadi kayaknya ini bukan soal pemasukannya yang berkurang, tapi ini soal gimana caranya biar kita bisa bayar hutang. Nah, kemungkinan pertama seperti itu. Gitu. Nah, jadi ini penting. Terus bagaimana dampaknya sama perekonomian kita gitu kan. Nah, sebenarnya berbicara pertumbuhan ekonomi nggak melulu tergantung dengan penghematan anggaran negara gitu. Karena sektor swasta yang paling penting itu digenjot produktivitasnya. Jadi meskipun anggarannya dihemat, misalnya untuk kita bayar hutang itu kan karena memang pengeluarannya lagi banyak gitu kan, pemasukannya nggak bisa nutupin gitu kan, berarti maka kemudian yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemasukan gitu. Nah, orang kan jadi bertanya tuh, itu gimana sih caranya kok sementara APB pendapatan kita berkurang, sementara kita harus menurunin pengeluaran kita, tapi kita harus meningkatkan pendapatan kita supaya ketutup gitu kan. Nah, solusinya itu dengan tentu meningkatkan produktivitas gitu. Jadi meskipun anggarannya dikurangi, tidak menutup kemungkinan kalau nanti pendapatannya bisa ditingkatkan. Nah, jadi nggak harus juga karena APBN-nya ini dikurangi, karena belanja negaranya dikurangi 300 triliun tadi kan. Nah, itu berarti pertumbuhan ekonomi kita turun juga, nggak berarti. Nah, kalau seandainya APBN yang sudah ditetapkan ini digunakan secara lebih efisien gitu kan, nah maka akhirnya ada harapan pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan negara dari pajak juga meningkat. Nah, maka bisa menutupi tadi kebutuhan hutang-hutangnya kayak gitu kira-kira. Oke.
Lu dari tadi beberapa kali gue lihat mention tentang hutang. Hmm, Ini sebagai kalau bisa lo jelaskan juga biar kemudian bisa menjadi pembelajaran bagi publik. hmm, Kita banyak orang awam menilai utang itu angkanya di hmm, zaman ini segini, di zaman ini segini. Padahal kan sebenarnya itu kan dilihat dari rasio hutang terhadap PDB kan gitu. hmm. Nah, lu melihat bagaimana ada di mana ekonomi kita hari ini? Rasio hutang kita itu adakah di tingkat yang aman, Lu, sudah mencemaskan atau lu sudah mah, rawan gitu? ya Gimana lu melihat itu? gini, aman nggak? Jadi itu berbicara liabilitas ya, kemampuan kita membayar hutang gitu kan. Gini, orang itu, jadi kalau di bank itu, kalau kita pinjam uang di bank nih, kita contoh nih kan, apa sih yang menyebabkan orang di-approve, apa disetujui dia meminjam di bank? Yang pertama kan diukur pendapatannya dulu. Kalau pendapatannya tinggi, gitu kan, nah maka kemudian dia bisa pinjam lebih banyak. Nggak mungkin bank itu kasih kita pinjaman kalau kemampuan membayar kita, istilah bahasa ekonominya debt serve ratio gitu ya, rasio kemampuan membayar kita itu rendah. Nah, kira-kira kan begitu kan. Nah, ketika kita mendapatkan pinjaman dari manapun itu ya, mau itu dari negara, mau dari ADB, mau dari IMF. Nah, ketika kita mendapatkan pinjaman, si yang memberikan pinjaman itu udah mengukur. Oh, Indonesia mampu bayar kok. Kayak gitu. Nah, bagaimana mereka mengukur Indonesia mampu bayar? Pertama tadi dilihat anggaran pendapatan dan belanja negaranya. Pendapatannya, oh dari pendapatannya terukur, terus pengeluarannya juga. Mereka pengeluarannya ini kok eh, efektif atau efisien gitu dalam pengelolaan anggarannya, terus juga efektif untuk memicu pertumbuhan ekonomi, program-programnya, maka di situ dikeluarkanlah, disetujuilah pinjaman kepada Indonesia. Nah, makanya tadi kalau mengukur apakah pinjaman gitu ya atau hutang kita itu berada di kondisi yang aman, kalau berkaca di pertumbuhan ekonomi kita yang masih cenderung 55% aja ya kayaknya masih masih aman gitu. Nah, kecuali nih kayak kemarin Covid sempat sampai minus gitu, itu udah nggak aman. Nah, yang jadi kemudian penting juga ada potensi peningkatan pertumbuhan perekonomian di era Presiden Prabowo gitu. Nah, ini kan saya sih cenderung lebih setuju ya. Tadi kan di awal ditanyain ini gimana nih untuk infrastruktur dikurangin. Nah, saya di podcast yang lalu kan udah jelasin kalau disuruh pilih membangun infrastruktur atau makan bergizi gratis gitu, MBG gitu. Saya lebih pilih makan bergizi gratis. Kenapa? Kalau membangun infrastruktur, kecenderungannya tidak terukur stimulus terhadap pertumbuhan ekonominya. Misalnya kita bangun jalan nih, berapa tahun kira-kira jalan itu memberikan dampak, baru memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi? Apakah setelah disahkan langsung naik perekonomian masyarakat sekitar gitu kan? Nah, terus pendapatan dari pajak langsung bertambah drastis kan, itu agak sulit kita mengukur ya, benar-benar tergantung riset kajian apa visibility terhadap project itu sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau makanan bergizi gratis itu bisa langsung dampaknya ke masyarakat. Itu pemerintah benar-benar menghabiskan anggaran, itu benar-benar langsung diserap oleh masyarakat. Tadi misalnya tadi mau bikin apa ya, makan bergizi gratis, yang pasti berasnya. Nah, yang penting jangan impor, tadi kan udah saya sampaikan juga di podcast lalu. Jadi berasnya itu benar-benar bisa langsung petani rasakan. Petani nggak bingung mau jual beras karena ada negara yang siap membeli beras petani untuk program makan bergizi gratis. Begitu juga yang lain, ayam, telur gitu kan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga kan jarang nih ada petani yang kemudian langsung juga bikin usaha rumah makan atau usaha catering atau vendor nanti untuk menyediakan biasa. Nanti ada pengusaha-pengusaha juga gitu, pengusaha-pengusaha, vendor-vendor yang juga ikut terbantu. Wah, jadi dapat kerjaan nih. Yang sebelumnya nganggur-nganggur nggak tahu nih mau ngerjain apa, tiba-tiba oh ya ada pekerjaan namanya makanan bergizi gratis nih. Tugasnya apa? Masak tugasnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Menyediakan sesuai dengan apa aturan-aturan yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kayak gitu. Nah, Sur, penghematan anggaran ini kan nggak cuma di tingkat pusat ya, itu Mm, sampai ke daerah-daerah loh sebenarnya. mm, Presiden Prabowo itu menginstruksikan semua pejabat itu menghemat perjalanan dinasnya sampai 50%. mm. Nah, kalau untuk di daerah, menurut lu ini akan ada impact-nya nggak terhadap perekonomian daerah yang
di mana daerah pasti jauh lebih lesu dibandingkan pusat kan gitu Iya. kan. Nah, menurut lu gimana kalau sampai ada pemangkasan anggaran sampai 50% untuk perjalanan dinas? Nah, itu perlu diukur. Apakah perjalanan dinas memang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang baik bagi daerah tersebut? Nah, itu kan pertanyaannya di situ. Kalau asumsi saya belum punya data, maksudnya belum meriset, belum melakukan apa. Tapi asumsi saya, kayak ngelihatnya udah bener itu. Kayaknya perjalanan dinas itu kayak nggak buat pertumbuhan ekonomi di daerah juga semakin maju begitu maksudnya. Udah bener dipangkas aja mendingan. Nah itu baru namanya efisiensi anggaran. Nah itu nilai efisiensinya itu di situ. Ketika ada program-program yang kemudian dianggap tidak produktif, akhirnya dipangkas demi menghemat anggaran, itu namanya efisiensi dalam pengelolaan anggaran kayak gitu. Nah nih, pertanyaan terakhir. Mm-mm. Ini kita agak loncat, cuman ini ramai juga. Baru-baru ini tuh media massa tuh memberitakan Argentina tuh surplus APBN loh. Dengan memotong gaji pegawainya, pejabat negerinya itu banyak banget ya dia. Iya, loh. iya. Nah, kita perlu begitu nggak, Sur, menurut lu, Sur? Ini gini ya, kalau bicara surplus APBN, itu kan bicara berarti pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya. Berarti pendapatan negara itu lebih besar daripada belanja negara gitu. Nah, kan gaji pegawai ini masuk ke belanja negara sebenarnya. Kenapa? Karena negara ngasih duit ke rakyat. PNS, pejabat-pejabat itu kan rakyat juga gitu kan. Mereka dapat gaji. Nah, kalau saya ngelihat, jadi ada dua nih, Ru. Bisa jadi pertama, cara mencapai surplus ya, itu yang pertama mengurangi pengeluaran, belanjanya dikurangin, pendapatannya sih segitu-segitu aja, tapi belanjanya dikurangin, jadi surplus, atau belanjanya tetap segitu, tapi pendapatannya yang ditingkatkan, kira-kira gitu. Nah, kalau Indonesia paling pasnya, karena ngelihat potensi negara kita, kita ngelihat misalnya kita ngomongin sawit, Eropa itu sampai ketakutan sama sawit Indonesia. Kenapa? Karena sawit Indonesia itu menguasai, gitu ya, berpengaruh sekali terhadap pasar sawit dunia. Gitu. Terus juga ada nikel misalnya kemarin. Lihat tuh Eropa sampai nyembah-nyembah, kepengen ayolah Indonesia jual dong nikelnya ke negara kita karena kita lagi butuh. Nah kira-kira kan kayak gitu. Terus ada lagi kopi gitu kan. Nah ini kalau ngelihat potensi negara kita, kayak daripada kita memang bagus menjadikan surplus anggaran itu sebagai target, itu memang mantap itu. Nah, jadi caranya tadi menurut saya yang terbaik, daripada kita mengurangi pengeluaran, lebih baik kita meningkatkan pendapatan. Sambil juga tetap yang tadi program-program perjalanan dinas yang nggak efisien itu mending tetap dipangkas juga gitu. Bukan berarti udahlah biarin aja pada jalan, yang penting kita konsentrasi meningkatkan pendapatan. Itu salah juga, tapi tetap pengeluaran yang belanja negara kita yang nggak efektif ya untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, mending dihilangkan saja kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Berarti menurut lu langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini sudah yang terbaik lah ya, Surya, walaupun keputusannya nggak populis lah mungkin lah. Iya, nah di situ kemudian yang menjadi tanggung jawab ekonom ya dalam hal ini, menyampaikan ini kepada masyarakat. Karena kadang memang pasar juga meresponnya terlalu responsif, terlalu reaktif, benar bahasanya, terlalu reaktif gitu. Wah ini bakalan turun nih belanja negara kayak gitu kan. Karena tinggal tadi ekonom ini justru kita harus mengukur. Oke, ini tandanya menunjukkan bahwa Presiden Prabowo memiliki keyakinan pendapatan negara akan meningkat. Dia ingin mengurangi program-program pemerintah yang kemudian tidak efektif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memberikan efisiensi terhadap pengelolaan anggaran. Kira-kira kayak gitu. Berarti tandanya apa? Pemerintah Prabowo ingin melakukan perubahan yang sangat fundamental dalam kebijakan ekonomi di Indonesia. Nah itu penting. Kalau kita berkaca pada banyak presiden-presiden di negara lain yang sukses ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya, itu kuncinya satu, jangan takut sama kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Kalau memang itu dianggap bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ambil. Nah nanti restnya tinggal kita jelaskan ke masyarakat. Kira-kira kayak gitu, Mas Heru. Oke. Thank
Thank you ya Sur untuk wejangan lah boleh wejangan ekonominya ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tombolnya ada di bawah sini. Gua kasih 3 detik buat nge-chat. 1, 2, 3. Oke. See you next. Ciao. Ya, nah.